Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang materi yang keempat. Pelajaran yang keempat tentang bekerja sama dengan teman. Ya, materi yang keempat, bekerja sama dengan teman. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati hidup kita ini. Mari kita membuat sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan rukun, bersama dengan orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, yang kita bicarakan pada hari ini adalah bekerja sama dengan teman. Ya, di sekolah kita punya teman, di rumah kita punya teman, maka kita perlu untuk bekerja sama. Teman itu adalah anugerah dari Allah sendiri. Ya, anugerah berkat dari Tuhan yang setiap hari kita nikmati, setiap hari kita temui adalah teman dan yang lain-lain. Kita membutuhkan teman dalam melakukan kegiatan bersama. Ada pepatah, berat sama dipikul, ya, ringan sama dijinjing. Ya, dijinjing, berat dipikul bersama, ditanggung bersama. Ya, itu. Ya, dalam melakukan apa-apa, kita selalu bekerja sama dengan teman. Kita membutuhkan teman untuk bekerja sama, diajak bekerja sama, diajak untuk melakukan sesuatu bersama-sama, supaya pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Bekerja sama berarti saling membantu, saling menolong, saling membantu, menolong, bekerja sama, dan lain-lain. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, ya, dari orang yang ada di luar diri kita. Ya, itu. Kemudian dengan bantuan orang lain kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih cepat lagi. Kalau kita kerjakan sendiri mungkin akan lebih lama, tapi kalau kita kerjakan bersama-sama maka akan menjadi lebih ringan, ya, lebih ringan kalau kita kerjakan bersama-sama atau dikerjakan banyak teman. Dengan bekerja sama berarti kita melakukan satu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama, ya. Dengan bekerja sama berarti kita melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama sebagai anak. Kita membutuhkan orang tua dan saudara. Orang tua sangat penting bagi kita, ya, yang biaya hidup kita, yang mengasih makan hidup kita, orang tua dan saudara. Saudara itu juga penting, ya. Harus kita hormati, yang kita lebih tua harus kita hormati, yang lebih muda harus kita sayangi, dan seterusnya. Ini adalah bentuk kebersamaan hidup di dalam keluarga itu seperti itu. Sebagai murid kita membutuhkan guru dan teman-teman. Di sekolah, ini terjadinya di sekolah. Kalau kita membutuhkan guru di sekolah dan teman-teman, kita harus berbuat baik kepada mereka semua
Semoga kita senantiasa dicintai, disayangi oleh teman-teman semua. Sebagai masyarakat kita membutuhkan tetangga yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita di rumah, kita selalu bekerja sama dengan tetangga. Tetangga sangat penting di dalam hidup kita, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya, sehingga kebersamaan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik lagi. Ya, itu. Jadi saling membutuhkan, saling membantu. Dengan bekerja sama pekerjaan menjadi ringan. Ya, baik lebih cepat selesai dan lebih akrab dengan teman yang lainnya. Ya, ini untungnya bekerja sama itu, segala sesuatunya pekerjaan yang kita lakukan itu akan cepat selesai. Yang tadinya berat kita angkat sendiri nggak kuat, kemudian kita angkat bersama-sama, maka akan bisa terangkat dengan baik. Yesus sangat menganjurkan kepada para muridnya untuk bekerja sama. Bukan hanya kita saja yang bekerja sama, tetapi juga para murid-muridnya pun juga diajak untuk bekerja sama, ya. Bekerja sama dengan baik, melakukan apa saja bersama-sama. Ya, ini. Lalu Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena imannya teman-temannya. Orang yang sakit, lumpuh, tuli, buta, bisu, itu pun bisa disembuhkan oleh Yesus karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, maka si lumpuh tadi, si bisu tadi tak bisa disembuhkan oleh Yesus. Kemudian Yesus melihat iman mereka yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Ya, melihat iman mereka yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Luar biasa. Ya, bahwa kerjasama sangat kita butuhkan, terutama bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan kesembuhan iman, ya, temannya mereka bahkan berani untuk menjebol atap rumah orang lain. Mereka bekerja keras menjebol atap rumah orang lain. Di situ ada peristiwa penyembuhan, ya, penyembuhan, ya, orang lumpuh disembuhkan, orang sakit apa saja bisa disembuhkan. Sebagai murid Yesus, kita juga diutus untuk bekerja, ya, belajar dengan teman, ya, bekerja sama dengan teman, supaya kebersamaan kita dengan teman akan menjadi lebih baik lagi. Anak-anak sekalian yang terkasih, Allah merasa senang melihat anak-anak bekerja sama dengan rukun dan damai. Rukun dan damai maksudnya di sini adalah kita menjauhkan diri namanya dari perkelahian, perselisihan, ya. Itu harus kita hindari supaya terjadi namanya kerukunan dan kedamaian di antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, berusahalah untuk rukun dengan sesama teman. Nah, hidup rukun itu sangat menyenangkan. Yang dicari di mana-mana itu adalah kerukunan, kebersamaan dengan teman. Rasul Paulus memberi nasihat agar kita menunjukkan kasih dengan saling membantu satu sama lain, selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, luar biasa ini. Kita semua diharuskan mempunyai sikap rendah hati. Ya, rendah hati.
kemudian kita memiliki sifat yang sabar dan juga lemah lembut. Ya, siapa yang memiliki rendah hati itu yang luar biasa. Ya, jangan sebentar-bentar marah, itu bukan rendah hati tapi pemarah. Kalau pemarah itu nanti akhirnya banyak musuhnya, banyak orang yang tidak suka daripada yang suka. Keberhasilan kelompok dalam bekerja sama untuk tujuan sangat dibutuhkan semangat dari anggotanya yang rendah hati, sabar dan saling membantu. Rendah hati selalu ditanamkan di dalam pelajaran ini. Ya, rendah hati, kemudian penuh dengan kesabaran dan saling membantu terhadap satu dengan yang lain. Kita lanjutkan. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan dan menyenangkan dan lebih bersemangat untuk bekerja. Ya, kalau kita bekerja sama, itu adalah pekerjaan yang berat pun akan menjadi ringan. Yang tadi kita bicara serasa berat apapun, ya, kalau dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Ya, maka di sini pentingnya kita untuk bekerja sama terhadap orang lain. Semakin banyak orang yang membutuhkan, semakin bertambah semangat untuk bekerja. Ya, semakin kita dibutuhkan oleh orang lain, semakin banyak, semakin kita semangat untuk melakukan pekerjaan, untuk bekerja. Tuhan senang bila melihat anak-anak bekerja sama dengan rukun dan penuh cinta kasih dan sukacita. Penuh cinta kasih. Tuhan mencintai terhadap semua anak yang rukun, yang punya rasa cinta kasih terhadap sesamanya. Dan itu nanti akan membentuk namanya sukacita kepada yang lainnya. Ya, ini jadi perlu kita menanamkan cinta kasih kepada sesama. Ikutlah bekerja penuh dengan semangat, jangan malas, ya. Dalam menerima tugas, kita harus semangat bekerja. Jangan malas untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru maupun orang tua. Kita selalu membutuhkan teman untuk bekerja sama, ya. Bekerja sama baik di rumah, di sekolah, di mana saja kita perlu membutuhkan terhadap bantuan mereka itu semua. Kemudian anak-anak sekalian yang terkasih, bekerja sama dapat dilakukan di rumah. Bekerja sama dilakukan di rumah, menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah. Di sekolah, ya, di sekolah juga menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dan juga di masyarakat. Masyarakat juga bekerja sama, kerja bakti dan seterusnya. Ya, jadi kerjasama itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan juga di dalam masyarakat. Itu. Ya, siapa yang kira-kira sudah melakukan ini semuanya? Ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, ya, ini perlu kita lakukan. Ya, kita belajar melakukan seperti ini. Di rumah dulu menghormati terhadap orang tua, ya, saudara-saudara, kakak, adik, dan seterusnya. Lalu manfaat bekerja sama antara lain, kerjasama itu manfaatnya pekerjaan yang berat menjadi ringan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Ya, itu jadi ringan. Yang tadinya berat, kita angkat bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama, akan menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Ya, yang tadinya kita kerjakan sendiri, kemudian dikerjakan bersama-sama, maka akan cepat selesai.
Kemudian yang ketiga, semakin rukun dengan teman. Ya, rukun, akur, akrab, bersahabat. Ya, kalau kita punya teman, berarti kita harus lebih bersahabat dengan teman. Yesus melihat iman teman-teman yang lumpuh dalam sikap bekerja sama mereka. Ya, Yesus melihat iman teman-teman yang lumpuh dalam sikap bekerja sama dengan mereka. Kemudian Yesus sangat menganjurkan kepada murid-muridnya untuk selalu bekerja sama, karena bekerja sama itu adalah merupakan perbuatan yang sangat baik dimanapun, kapanpun kita berada, harus saling bekerja sama. Orang yang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan. Serasa kasihan kalau kita melihat orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Ya, kasihan. Jangan diledek, jangan diejek kalau dia lumpuh, ya. Ini orang yang lumpuh dapat sembuh dari penyakitnya karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, maka dia semakin percaya, semakin yakin bahwa Tuhan bisa yakin menyembuhkan. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia makhluk sosial. Manusia makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Membutuhkan bantuan dari orang lain dalam bentuk apa saja. Kita mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah membantu menolong kita. Ya, ada teman yang menolong kita, maka kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepadanya. Ya, terima kasih atas bantuannya, atas pertolongannya, ya, yang dapat atau yang tidak dapat diucapkan, yang tidak bisa dihitung nilainya. Teman-teman yang baik adalah anugerah Tuhan yang membantu kita sehingga kita dapat semakin luar biasa, semakin pandai, semakin apa saja, ya, itu. Hidup bersama lebih menyenangkan daripada hidup sendiri, ya. Kalau hidup sendiri itu ya bagaimana ya? Hanya namanya juga sendiri, ya. Hidup sendiri itu hanya kesannya itu kesana kemari sendiri, ya. Kurang apa ya? Ya, bersahabat dengan yang lain-lainnya. Kita padahal diajak untuk supaya kita bersahabat, ya, itu. Kemudian macam-macam kegiatan yang dapat dikerjakan bersama-sama. Itu kegiatan yang dapat dikerjakan bersama-sama itu macam-macam. Bisa bermain bersama. Nggak ada orang sepak bola sendiri. Sepak bola sendiri itu namanya bagaimana ya? Orang nggak waras kalinya. Tendang sendiri, digolkan sendiri, ya, itu. Bermain bersama dengan teman, menyenangkan itu. Tidak hanya bermain sendiri, bermain bersama lebih menyenangkan. Belajar bersama menyenangkan. Terus berdoa bersama. Jadi yang dapat dikerjakan bersama itu bermain bersama, belajar bersama, berdoa bersama. Bersama-sama itu dapat menyenangkan satu dengan yang lain. Baik, kalau kita bertemu dengan orang yang menderita sakit apa saja, ada lumpuh, buta, tuli, bisu, maka kita harus menolong terhadap mereka. Kita harus menolong, kita harus membantu kepada mereka, karena mereka pada umumnya
sangat membutuhkan perhatian dari kita. Sangat membutuhkan perhatian, minta pertolongan dari kita. Orang lumpuh, coba kalau nggak ada tongkatnya bagaimana? Ya, dia sulit untuk berjalan, nggak bisa, harus pakai tongkat supaya bisa berjalan. Orang buta harus pakai tanda, itu tanda orang buta itu putih merah atau apa itu ya, yang senantiasa mereka bawa setiap saat untuk melakukan kegiatan mereka. Jadi anak-anak sekalian, inti dari pelajaran pada hari ini, kita itu diajak untuk melakukan sesuatu ya, baik terhadap teman, dimanapun, kapanpun, ya harus baik ya dengan teman. Oke, anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya, ya, dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berpisah, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama, membuat sikap yang baik untuk berdoa. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar mampu bekerja sama dengan teman yang lain. Ya Tuhan, semoga kami mampu berbuat yang terbaik bagi nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.